Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Romadini dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam 2B non-reguler. Di sini saya akan memaparkan kembali materi yang telah dijelaskan oleh kelompok 5, yaitu tentang pendekatan-pendekatan studi Islam. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh Ustadz Bapak Fikri Farihin MPDI. Di mana di sini ada banyak pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan teologis, pendekatan antropologis, pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis, pendekatan sejarah, pendekatan kebudayaan, dan pendekatan psikologi. Yang pertama, pendekatan teologis. Dalam Islam, teologi dikenal dengan istilah ilmu kalam yang telah tumbuh lebih dahulu daripada filsafat di dunia Islam. Teologis adalah pendekatan yang normatif dan subjektif terhadap agama. Pada umumnya, pendekatan ini dilakukan dari dan oleh penganut suatu agama dalam usahanya menyelidiki agama lain. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat pula disebut pendekatan atau metode tekstual atau pendekatan kitabi, dan ia selalu menampakkan sifatnya yang apologis dan deduktif. Yang kedua, pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan dan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Yang ketiga, pendekatan sosiologis. Secara etimologi, kata sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu berasal dari kata socius yang mengandung arti teman dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, sosiologi mengandung arti ilmu yang berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat. Adapun pengertian sosiologi secara terminologi adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial manusia yang berusaha mencari tahu tentang hakikat dan sebab-sebab dari berbagai pola pikiran dan tindakan manusia yang teratur dapat berulang. Yang keempat, pendekatan filosofis. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos dan sophia, yang mengandung arti cinta dan pengetahuan, kebijaksanaan, kebenaran, dan hikmah. Filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menawarkan sebab dan akibat, serta berusaha menafsirkan pengalaman manusia. Berpikir secara filosofis dapat digunakan untuk memenuhi ajaran agama agar hikmah, hakikat, atau inti dari ajaran agama dapat dipahami secara seksama. Yang kelima adalah pendekatan sejarah. Pendekatan historis ini digunakan sebagai upaya untuk menelusuri asal-usul serta pertumbuhan pemikiran dan lembaga keagamaan melalui periode perkembangan sejarah tertentu, serta untuk memahami peranan kekuatan yang diperlihatkan oleh agama dalam periode-periode tersebut. Yang keenam adalah pendekatan kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan yang terdapat di masyarakat tersebut selanjutnya dapat pula digunakan untuk memahami yang terdapat pada dataran agama yang tampil dalam bentuk forma yang menggejala di masyarakat. Agama yang tampil dalam bentuknya yang demikian itu berkaitan dengan kebudayaan yang berkembang di masyarakat tempat agama itu berkembang. Melalui pemahaman terhadap kebudayaan tersebut, seseorang dapat mengamalkan ajaran agama. Yang terakhir adalah pendekatan psikologi. Pada abad ke-20 muncul pendekatan baru untuk menjelaskan agama dari segi ilmu pengetahuan, yaitu pendekatan psikologi. Pendekatan ini merupakan suatu usaha untuk memperoleh sisi ilmiah dari aspek-aspek batin pengalaman keagamaan. Psikologi atau ilmu jiwa dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang sikap manusia disebabkan oleh hubungannya dengan nilai-nilai yang ada. Sumber-sumber pokok untuk mengumpulkan data ilmiah melalui pendekatan psikologi ini dapat diambil dari
Yang pertama, pengalaman dari orang-orang yang masih hidup. Yang kedua, hasil yang kita capai dengan meneliti diri kita sendiri. Yang ketiga, riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh yang bersangkutan atau yang ditulis oleh para ahli agama. Mungkin demikian ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.